Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel YouTube Gresik Pos ya. Pada sore hari ini, seperti biasa, Sabtu sore kita ada diskusi Sabtu sore. Dengan kita untuk tema pada diskusi kita pada hari ini menyambung tema dari yang diskusi yang kemarin, jadi masih terkait dengan efek pandemi. Untuk kali ini kita akan membahas dengan tema efek pandemi dilihat dari aspek hukum dengan pemantik diskusi Muhammad Nurul Ali SHI MH. Beliau merupakan lawyer dan juga CEO Monura Law Firm. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai hukum efek pandemi ini dilihat dari segi hukum itu seperti apa. Nah, selamat sore Mas Ali. Ya. Oke, selamat sore Ya. Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bersedia hadir di kantor Gresik Pos dan juga bersedia untuk menjadi pemantik diskusi pada sore hari ini. Ya. Untuk awal nih Mas, biar teman-teman yang di YouTube ini juga tahu Mas Ali seperti apa Mas, kegiatannya apa gitu, monggo Mas dijelaskan dulu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, sobat PK yang berbahagia juga. Saya terima kasih banyak dari teman-teman Gresik Pos mengundang saya, suatu kehormatan bagi saya, dan saya terus terang tersanjung, tidak menyangka gitu loh harus sampai jadi pemantik diskusi. Menurut saya terlalu berlebihan bagi saya karena saya belum sampai di situ semestinya. Tapi tetap kita niati berbagi manfaat, berbagi pengalaman, sharing tipis-tipis. Akhirnya saya mengiyakan, tentunya dengan keberanian dan nyali yang saya tata sedemikian rupa supaya berani bagaimana kan seperti itu. Jadi singkat cerita, saya sekilas saja, saya alumni UIN Malang, S1-nya, S2-nya di Ubara, emanya ngambil hukum. Jadi mungkin waktu itu awal-awal lawyer yang nekat dengan SHI ya mungkin saya, tapi tetap kita niati belajar dan terus belajar. Akhirnya alhamdulillah jalan terus dan berjalan terus. Jadi sampai detik ini ya masih di bidang hukum dan berjalan. Mungkin sementara perkenalannya itu seperti itu Mas. Ya. Atau nanti ada pertanyaan lagi monggo. Ya. Itu. Ya, terima kasih Mas Ali. Jadi memang ini Mas, kita coba rutinkan untuk acara diskusi Sabtu sore ini dengan harapan memberikan informasi dan juga edukasi ke teman-teman terutama warga masyarakat di Gresik. Jadi ya kita coba memantik untuk menguji dan juga memantik nalar kita untuk melihat apapun dari berbagai aspek gitu loh. Nah, kebetulan ini kan Mas Ali juga bisa dibilang lawyer hukum ya yang di Gresik ini gitu Mas. Nah, terkait dengan era pandemi ini Mas, ya kita ketahui memang era pandemi ini kan sangat berpengaruh juga dilihat dari berbagai aspek gitu kan. Nah, untuk dari segi hukum sendiri Mas, sebenarnya kalau misalnya dari secara umum itu kalau misalnya menciptakan ataupun memunculkan ide hukum untuk pandemi ini sebenarnya asal mulanya itu seperti apa sih Mas? Mulai dari mungkin dari atasnya dasarannya itu Mas. Nah, monggo. Iya Mas. Jelaskan. Jadi gini Mas, pandemi ini kalau saya rasakan boleh dikata mulai awal tahun ya, boleh dikata iya kan mungkin kurang lebih Februari Maret. Iya, antara Februari Maret. Jadi efeknya ya luar biasa. Di saya pribadi di praktisi hukum awalnya seolah-olah tidak mempan dengan itu, persetan dengan itu, bahasanya saya tetap beraktivitas, bahkan ya waktu itu tidak pakai masker. Pokoknya itu apa itu settingan atau apa, bisa jadi seperti itu. Tapi lama-lama kok tambah lama kok nggak mari-mari. Akhirnya itu ada PSBB, harus pakai masker. Akhirnya saya ngikut juga, dan memang harus demi keselamatan saya pribadi, keselamatan orang lain juga. Jadi saya bermasker untuk saya pribadi juga untuk menyelamatkan yang lain sama-sama. Dan tentunya mengikuti arahan pemerintah kan gitu. Kita bersama-sama berharap agar pandemi ini segera berakhir, agar new normal ini benar-benar senormal-normalnya kita bisa kembali beraktivitas. Kalau ngomong hukum Mas, ya mesti
imbasnya ya luar biasa. Iya. Lek ngomong segi profit dalam arti lawyer jane oleh klien ya rada abot karena pandemi juga. Tapi yang paling mengena ya dalam hal ini mungkin nanggone hukum ketenaga kerjaan ya, mungkin yang lebih apa namanya terdampak. Meskipun toh menurut saya buruh itu hanya dari sekian dari elemen masyarakat. Ada elemen lain kan. Ada guru, ada perawat, ada pegawai honorer, ada lain-lain juga, dan terutama ibu rumah tangga itu juga sangat-sangat terdampak dengan kondisi saat ini. Jadi lek jenengan katakan ngomong hukum, saya juga terus terang ini bingung ini kupasannya hukum dari mana gitu. Jadi termasuk di bidang pengadilan agama lah. Untuk di Gresik itu kan termasuk juga sebelum pandemi itu juga termasuk untuk tingkat kabupaten yang luar biasa Mas, untuk tingkat perceraiannya. Sampai di Gresik itu terkenal dengan kota janda. Sebelumnya kota santri, kota industri, ada sebutan baru untuk Gresik, kota janda. Karena apa? Karena banyaknya perceraian. Sing paling mendasari, kita kupas dari perceraian sebentar ya Mas. Iya, enggak apa-apa. Jadi kenapa di perceraian? Karena saya waktu itu sering di pengadilan agama. Jadi awal muasal sebelum pandemi ini yang banyak itu biasanya dari faktor pesisir Mas. Pesisir yang domainnya orang-orang rata-rata migran ya, buruh migran tenaga asing Mas, di Malaysia, TKI, TKW itu akhirnya berujung ke perceraian karena ditinggal suaminya kerja suwe, akhirnya tidak tahan, si istri ngajukan gugatan cerai. Ada yang seperti itu, ada yang dikirimi tapi karena di rumah gak disambangi duit itu teko ono godaan-godaan, akhirnya tergoda di sebelahnya, akhirnya ada perselingkuhan juga ada. Jadi itu salah satu contoh yang karena di berjauhan tadi. Terus ada juga faktor ekonomi yang lain, atau juga karena si contoh kasusnya si istri tidak mau tinggal di tempat suaminya nggak mau tinggal di tempat istrinya, itu juga akhirnya menjadi perceraian. Padahal saya pikir itu juga terlalu mendasar ya sebetulnya, bisa dikomunikasikan, tapi rasa itu tidak bisa Mas, akhirnya perceraian. Lah dari cerita tadi itu akhirnya kita tarik ke era pandemi ini, malah semakin rawan karena tadi itu adanya PHK, dirumahkan, otomatis semakin banyak sing tidak terpenuhi. Terus kadang mungkin karena komunikasinya kurang baik, kurang genten saling menyadari, akhirnya terjadi gugatan. Belum lagi sharing di medsos, ngopesi suaminya atau istrinya, dikompori orang udah cerai aja, gugat aja, akhirnya juga. Jadi medsos itu luar biasa dampaknya saat ini Mas, bisa positif bisa negatif. Permasalahan seharusnya untuk private, untuk pribadi pun di move di medsos, tulis di beranda status sedang galau, akhirnya kucingnya datang digodain, itu juga terjadi. Jadi ini kalau di bidang perceraian Mas, jadi luar biasa. Kalau sebelumnya tidak ngomong masalah COVID atau apa, ya ada juga perceraian karena tadi itu. Sekarang di era pandemi juga semakin banyak, kayaknya di PA itu semakin ramai. Meskipun kita pakai masker social distancing, tapi malah ramai di PA itu untuk saat ini. Gitu. Untuk sementara mungkin seperti itu di perceraian. Monggo kadang. Ya, untuk ini sendiri Mas, kita kan juga tahu bahwa memang pandemi ini kan luar biasa. Jadi kalau kita ambil dari sisi positif ya kan, ini kan pandemi ini kan juga istilahnya mengajarkan kita untuk selalu update di digital. Ya, terutama kalau misalnya masuk di ranah hukum juga, mungkin sebelumnya kita tidak pernah tahu sidang itu bisa online kan Mas. Nah sekarang juga bisa dengan adanya ini juga, karena keterbatasan dari tidak boleh berkerumun, jadi kita juga mengadakan sidang bisa online, ataupun pertemuan lain juga bisa online. Kalau secara hukum sendiri Mas, kalau misalnya sebenarnya kalau sidang nih Mas ya, ini kita mengalir saja Mas ya. Jadi biar ini juga ya, kita juga biar tahu juga sebenarnya kalau misalnya sidang online itu apakah memang efektif Mas untuk selama ini ya, karena kan kita juga membahas tentang hukumnya, karena kan hukum juga di pandemi ini kan juga ada dasar hukumnya, ada perda juga kan dari tiap-tiap daerah. Lah itu bagaimana Mas? Untuk teknis di persidangan itu Mas, tetap juga di area pengadilan juga mengikuti petunjuk dari pemerintah, termasuk instruksi dari Mahkamah Agung juga memang harus mengikuti itu dengan social distancing dan physical distancing itu dengan bentuk daring atau online. Kalau kita ngomong kekurangan, kelebihan mesti banyak kekurangan.
biasanya kita ketemu langsung ngobrol, apalagi dalam proses masuk nang wilayah pemeriksaan saksi itu akan menjadi masalah karena kadang sinyalnya itu tidak nyambung, sajane iso ngomong enak kadang nggak dengar. Salah satu contoh di contoh kasusnya ini boleh nyebut nama ya, contoh ya boleh. Enggak apa-apa. Bang Jering, yang Jering di Bali yang sekarang lagi sempat viral itu kan. Jadi karena diduga terkait dengan pencemaran nama baik atau fitnah atau apa terhadap ID akhirnya dipidanakan. Itu juga Jering sempat keberatan dengan pemeriksaan online sehingga dia mengajukan atau meminta keadilan haknya. Saya siap tapi saya mohon untuk diajukan sidang offline, tatap muka. Kenapa? Supaya saya bisa tahu, alasan Jering itu kan supaya saya bisa tahu dengan pihak ID yang mana orangnya yang melaporkan saya. Saya pengen tahu, melihat matanya langsung supaya beliau bisa melihat mata saya. Apakah saya ini kriminal? Apakah tampang saya orang kriminal? Itu versinya Jering. Dan alhamdulillah akhirnya di pengadilan atau di hakim majelis juga mengkabulkan. Akhirnya terjadi sidang offline juga, tapi juga melalui beberapa permohonan dan tahapan sampai akhirnya dikabulkan. Langsung dikabulkan juga dengan pertimbangan-pertimbangan. Kalau tingkat efektivitas ya memang tadi itu untuk di pemeriksaannya. Tapi sejauh ini di Gresik sendiri berjalan kok Mas. Terkait pidana ataupun perdata pun masih dimungkinkan dengan online, kecuali hal tertentu yang memang tidak bisa dan sifatnya mendesak itu memang itu pengkhususan untuk harus offline. Tapi sampai detik ini insya Allah pengadilan tertib mengikuti aturan itu untuk menjaga itu dan cepat selesai pandemi ini. Itu ketaatannya di instansi pengadilan seperti itu, Mas. Kalau di Gresik sendiri Mas, untuk kalau di efek pandemi ini secara hukum sebenarnya kalau diterapkan di Gresik sendiri ini bagaimana Mas selama ini yang sudah berjalan gitu loh, kalau dari analisa dari Mas Ali? Kalau menurut potretan saya pribadi selama ini ya lumayan sudah berjalan. Di aturan dari pemerintah juga sudah ada ya, di perbuknya juga sudah ada, mulai dari PSBB mulai sampai dengan masa transisi sekarang sampai berlakunya jam malam, dan juga itu juga sudah berlaku. Bahkan kami yang orang Gresik ini yang biasanya suka ngopi nongkrong itu ya terbatas dengan itu. Meskipun tuh akhirnya ada lah namanya kebijakan atau aturan, mesti pro kontra ya Mas. Jadi ada yang ngomong warung ini tutup, warung sana ndak, jangan-jangan boleh Pak pejabat ini. Ada yang seperti itu Mas. Mana ini warung ditutup, opo sing nggone pinggir mall iku dibuka. Wah nggak adil ini. Ada yang seperti itu. Jadi kembali nyoroti terkait kinerja aparatur penegak hukum. Dalam hal ini mungkin penegak perdananya ya di Pol PP ya. Kalau di wilayah Satgas ini kan dibantu, mesti selalu di situ berbunyi di Perbup itu Pol PP bersama dengan Kesatuan atau Kepolisian dan TNI bersama-sama dalam masuk Satgas itu. Jadi di Gresik ini sudah berjalan Mas, untuk pemakaian masker juga, penertiban jam malam juga sudah berlaku dan berjalan. Masalah apakah sudah sepenuhnya berjalan ya itu mesti fleksibel ya Mas, mesti ada satu sisi ada, satu sisi tidak ada. Tapi sampai detik ini menurut saya masih berjalan, dan masyarakat Gresik ya termasuk sekarang mulai sadar. Apalagi dengan adanya sedikit sanksi 150.000 yang nggak bermasker itu juga banyak juga masyarakat di warung kopi yang ngobrol lah ya wong gitu aja kok harus didenda 150, wong nggak megawe golek ngopi aja susah gitu denda 150. Ada lagi yang ekstrim pertanyaannya Mas, iku dendai melayu nandi gitu. Duit 150.000 iku melayu nandi, soalnya buahnya Mas, kita cobalah kita lihat di berita itu. Katakanlah contoh dikatakan di Surabaya, operasi justisi terkait masker itu nggak 1 juta 2 juta loh Mas, miliar Mas bunyinya Mas. Lah kalau udah ngomong miliar terus ini duitnya nanti masuk kemana? Itu duitnya masyarakat, duitnya kemana? Maksud saya masyarakat sing bagian di warung itu kadang ngomong seperti itu Mas, gitu loh. Ngomongnya itu cek lah ini wis masyarakat digasak kena penyakit, kena pandemi kayak ngene, kok ada lagi aturan sing harus dibayar denda dengan membayar uang segitu yang kita belum tahu juga uangnya kemana, kontrolnya bagaimana. Itu di sebagian masyarakat juga ada yang ngomong seperti itu Mas. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau untuk menjawab itu Mas, jadi kan biar masyarakat juga tahu nih sebenarnya kalau misalnya secara hukumnya itu kan misalnya kan ini kan ada denda itu. Nah sebenarnya itu masuk kemana Mas? Jadi kan biar ini juga nggak bertanya-tanya
Jadi biar teman-teman yang di rumah, masyarakat pun juga tahu Mas, bisa agak didetailkan gitu loh Mas. Iya. Kalau ngomong denda itu kan, kalau ngomong di pemerintah itu ada unsur penerimaan apa ya, istilah ada 2 kategori ya, penerimaan yang dibenarkan itu dalam bentuk penerimaan bentuk pajak atau tidak, atau gitu kan, ada yang tidak. Jadi mungkin masuk di wilayah itu dan semestinya ya masuk di kas negara semestinya. Kas negara ya. Iya, kalau semestinya urusan dengan masyarakatnya masuk negara nanti dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk apa kan gitu mestinya. Makanya masyarakat bertanya itu pengawasannya bagaimana ini, kan gitu. Ya mencewu itu nyeleduk serius, itu nyeleduk. Jadi sampai nanti ketika Satgas nangkap, terus duit sekian, katakan diserahkan kemana? Apakah ke Bapeda atau kemana? Terus nanti andai kan nangkap 100 dilapor 70 kan juga karu. Ini masyarakat di warung kopi ya Mas ya, kita ngobrol seperti itu. Saya juga akhirnya garu-garu kepala dulu ya apa jelas kan seperti itu. Jadi semestinya ya masuk nanggung kas negara. Nanti negara yang mentasarufkan atau mendistribusikan dalam bentuk lain. Gitu. Sama juga istilah pajak itu masyarakat kan mestinya ngomong gitu Mas. Iki omah-omahku dhewe, tanah-tanahku dhewe, lah apa aku tukang bayar pajak. Kan gitu kadang. Nah, akhirnya kita menyadarkan, mengedukasi. Bos, begini loh bos. Iyalah ini memang kamu punya sawah, kamu punya tanah sendiri, tapi kan kita hidup bernegara bos. Pembangunan di Gresik, kita ambil Gresik ya. Seperti ini, bisa seperti ini, kita bisa punya bangunan fisik seperti itu ya dari jenengan semua ini. Pajak ini kita kembalikan untuk masyarakat. Mungkin seperti itu Mas. Terus ini Mas, ini kita menuju ke terakhir juga. Jadi mungkin pesan untuk teman-teman dan juga mungkin untuk masyarakat juga terkait efek pandemi ini dilihat dari sini Masnya, pesan dari Mas Ali seperti apa Mas? Jadi melihat yang kita kan memang kan lagi tidak biasa. Iya Mas. Iya kan? Itu gimana Mas? Untuk pandemi gini Mas, kalau saya pribadi tetaplah bagaimanapun kita ini kan warga negara ya. Ngomong negara mesti ada pemerintah negara yang menaungi. Kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus taat dan patuh mengikuti arahan dan anjuran pemerintah. Karena saya yakin, sehakul yakinnya tidak mungkin pemerintah itu membuat keputusan atau aturan ngawur, itu tidak mungkin. Mesti dengan pertimbangan-pertimbangan. Sampailah muncul PSBB, sampailah muncul PHBS, ya toh, perilaku hidup baik dan sehat. Itu pesan saya ya, kita mulai dari diri kita sendiri masing-masing. Contoh dengan masker ini, tujuannya ya mungkin awalnya setengah terpaksa kita pakai masker, tapi kalau kita biasa ya, ini masker tidak hanya melindungi saya pribadi, tapi begitu saya masker saya melindungi jenengan. Jenengan pakai masker melindungi saya. Jadi kita sama-sama bersinergi, sama-sama bareng-bareng. Kita ikuti aturan itu, BHBS kita jalankan tipis-tipis, cuci tangan kita jalankan. Tadi masuk sini saya cuci tangan dulu, cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, terus menjaga jarak, menghindari kerumunan. Itu juga perlu dibiasakan untuk saat ini sampai benar-benar kembali normal. Karena kita belum tahu sampai tahun ini, prediksi sampai 2020 ini juga belum tahu Mas. Kita ini selesai atau tidak. Tapi kita sebagai warga, ayolah bersama-sama. Kalau tidak dari kita sendiri, dari mana lagi? Kita biasakanlah kita masker. Bahkan ya untuk teman-teman barangkali sambil jalan menyediakan masker lah di tas. Siapalah tahu pasti jalan ada teman atau siapa yang nggak bawa masker, kita kasih. Pak, Gresik Pos, masker. Nah, kan seperti itu. Itu kontribusi konkret untuk masyarakat ya. Atau ke saya, main ke rumah saya. Tidak punya masker, insya Allah ada lah masker, tapi jangan 1000 orang ya, ada masker, tidak punya pakai masker kan gitu. Itu salah satunya. Ya, gitu Mas. Mas Ali, terima kasih Mas. Ini kita tidak terasa sudah selesai. 20 menit ya. Mas. Saya ada lagi Mas. Boleh nggak saya sedikit? Monggo. Jadi gini Mas, ini kesempatan mulia bagi saya untuk sedikit edukasi pencerahan terkait pilkada. Jadi saya mohon begini. Ini tidak ada kepentingan dari pihak manapun. Saya memotret ini dari saya pribadi, menilik atau melihat dari medsos. Pengaruhnya medsos saat ini itu luar biasa pengaruhnya. Dan masyarakat mau tidak mau sebagai pengguna medsos atau yang melihat atau apa itu otomatis akan melihat langsung. Lah anjuran saya pribadi itu ayolah yang bijak. Ayolah kita bersama-sama yang dewasa dalam menggunakan medsos. Artinya apa? Kita harus saring, kalau bahasanya saring dulu sebelum sharing. Kita saring dulu. Kalau ada berita begini, kita cross check dulu, dari mana berita itu, bener enggak? Kalau sudah ada satu, iya bener ini dasarnya ini, baru terus kita pikir manfaat, kita sharing.
Itu salah satu contoh saja. Jadi apa ya? Saya berharap untuk teman-teman saling menjaga, saling menghormati terkait beda pilihan atau apapun ya. Mohon maaf ya Mas, ini kita tarik dari politik. Saya yakin saya mengutip pendapatnya Pak Kemenak Gresik. Haula ini lebih mulia satu level di atas politik. Artinya apa? Kita tidak di sini ngobrol terkait politik yang kemana pihak mana enggak. Saya yakin ini lebih mulia daripada itu. Artinya apa? Saya dari sini saya bisa menyampaikan unek-unek saya pribadi dalam hal ini terkait bijaknya kita menggunakan medsos. Kalau kita menyikapi terlepas beda pilihan si A atau si B, saya dengan jenengan beda pilihan, kita sampaikan yang baik. Jangan menghujat, jangan istilahnya mendiskreditkan atau apa. Kalau memang jenengan tidak sepakat dengan saya, ya kita sampaikan dengan baik. Kalau jenengan kritisi saya, ya kritiki saya di sisi yang berimbang antara negatif dan positif. Sebaliknya saya juga begitu. Ketika saya dengan jenengan tidak sama pilihannya, kita harus dewasa mengakui, kita harus menyampaikan ini yang positifnya, ini yang negatifnya, sarannya itu begini. Nah, itu kan ada feedback, ada hubungan timbal balik yang baik. Sehingga masyarakat yang membaca itu otomatis kan tercerahkan Mas ya. Oh ternyata berita itu yang benar itu seperti ini. Oh ternyata yang kemarin itu hoax. Oh ternyata nggak baik. Jadi hoax atau hasutan di medsos itu luar biasa. Itu berdampak Mas. Kasihan. Artinya apa? Pilkada ini hanya rutinitas tahunan Pak. Rutinitas tahunan 5 tahunan. Betul. Jangan sampai solidaritas, jangan sampai hubungan persaudaraan, jangan sampai perkawanan ini pecah hanya karena beda pilihan. Ya, jadi siapapun nanti kita support, siapapun nanti yang jadi kita support demi Gresik lebih baik. Itu yang paling penting kita jaga ya Mas ya, istilahnya untuk kita jaga itu. Jadi mungkin seperti itu ya. Ayolah sama-sama kita gunakan medsos yang baik, kita kasih sesuatu, kita posting sesuatu yang manfaat, yang objektif. Dan ini pesan terakhir saya untuk Gresik Post. Saya sangat-sangat berharap Gresik Post betul-betul idealis dalam tanda petik seobjektif-objektifnya mengangkat berita, mengedukasi masyarakat lewat media, baik itu digital ataupun offline atau apalah bahasanya. Sampaikan seobjektif mungkin, sampaikan berita itu sebaik mungkin, berbanding antara pro dan kontra, positif dan negatif, supaya masyarakat betul-betul tercerahkan dengan hadirnya Gresik Post ini. Saya sangat-sangat support untuk teman-teman Gresik Post. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ali. Ya, artinya kan dalam bidang apapun kita kan berbeda-beda, tapi tetap satu, kita warga Gresik. Nah, itu yang paling penting juga. Dan sebelum mengakhiri diskusi kita sore hari ini, disko ini ya, saya juga mau menyampaikan hal penting. Kita tetap harus 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga tetap jangan lupa pakai masker. Ya, kita tutup disko kita pada hari ini. Nanti kita sambung lagi ya Mas Ali kalau misalnya masih ada hal yang ingin dikonsultasikan, terutama di hukum ini Mas. Karena kan hukum kan juga cabangnya juga banyak ya. Mungkin nanti nextnya kita akan bahas. Gresik Post membuka itulah layanan konsultasi hukum gratis gitu ya. Nanti silakan juga teman-teman juga kalau misalnya ada saran ataupun masukan terkait tema ataupun hal-hal yang ingin kita diskusikan, ya monggo nanti di komen di media online kita, baik di Twitter ataupun di IG, Facebook, ataupun bisa juga komen lewat YouTube ya. Channel YouTube. Ya, channel YouTube kita. Dan jangan lupa kalau misalnya suka dengan pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terus juga jangan lupa nyalakan lonceng biar kalau misalnya kita upload itu biar langsung bisa langsung disampaikan ataupun bisa dilihat gitu ya. Sekali lagi terima kasih Mas Ali ya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya begini. Jangan lupa pakai masker. Mantap.